Mungkin satu hal ya Pak Novel, ini bagian dari fenomena legendaris yang namanya second term curse. Ya, jadi kutukan periode kedua. Iya. Di mana polanya sudah terbangun ya dari 20 tahun lalu. Ya, setelah dipilih kembali, ya sudah konsolidasi kekuasaan. Terus ada muncullah perasaan bahwa ini peluang terakhir untuk menguangkan kekuasaan. Ya, karena setelah ini kan selesai. Ya kan, jadi muncullah motivasi berbondong-bondong gimana caranya maksimalkan peluang untuk menguangkan kekuasaan. Jadi ini menarik Pak Novel lebih luas ya, dan mungkin nanti Pak Novel dan kawan-kawan di bidang anti korupsi bisa membantu kita di membuat kebijakan ekonomi, membuat kebijakan polhukam tatanan negara gitu ya. Bagaimana kita menghindari insentif negatif seperti itu. Di mana pejabat-pejabat di periode kedua itu berlomba-lomba mengutamakan gimana kita menguangkan peluang yang masih ada, yang cuma tersisa berapa tahun gitu kan. Kan ada menteri yang mengatakan ya ini harus selesai dengan cepat karena kalau enggak investornya lari. Saya tahu menterinya itu, Pak Tom. Saya tidak mau kehilangan kesempatan investasi ini. Akhirnya pakai otot. Balik lagi ke mental penguasa, mental semena-mena, banyak gusur, ya kan. Akhirnya terjadilah bentrokan dengan rakyat setempat. Welcome to your channel QNC, berdiri kokoh di tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita kembali membicarakan terkait dengan masalah integritas, masalah korupsi, dan banyak hal lain lagi. Dan kali ini kita berkesempatan berbincang dengan pakar ekonomi yang belakangan ini lagi ada banyak dibicarakan orang. Pak Thomas Lembong. Apa kabar Pak Tom? Baik Pak Novel, terima kasih sekali ini undangannya. Senang sekali Pak Tom bisa hadir kali ini. Kehormatan besar bagi saya Pak Novel. Terima kasih sekali lagi. Pak Tom, bicara terkait dengan masalah ekonomi, masalah korupsi, dan hal lain lagi, orang selalu membicarakan Indonesia itu negara kaya. Dulu Pak Tom, kalau masih kecil saya waktu dulu, orang-orang tua selalu bilang, tongkat dilempar jadi tanaman katanya. Hari ini ada yang bilang katanya, singkong ditanam tumbuhnya jagung gitu. Tapi itu kata orang ya Pak Tom ya. Jadi gini Pak Tom, terkait dengan masalah korupsi, kita seringkali melihat atau mengukur praktek korupsi dari indeks persepsi korupsi. Dan kalau kita lihat IPK Indonesia ketika Pak Jokowi pertama kali menjabat 2014, itu adalah 34 lah nilainya. Dan kemudian terus naik sampai 2019 sekitar 40 Pak Tom. Ini dahsyat sekali, naik 4 poin dalam 6 poin dalam tempo waktu 5 tahun kurang lebih, itu luar biasa. Dan itu bagus. Dan sepertinya waktu itu Pak Tom di pemerintahan kan. 2015 Pak Tom sampai 2016 Menteri Perdagangan kalau nggak salah ya. Iya betul. 2016 sampai 2019 BKPM. Tapi setelah Pak Tom nggak ada, turun. Ada korelasinya nggak itu Pak Tom? Karena sampai hari ini nilainya 34 lagi. Dan turun lagi. Kembali ke posisi semula. Dan saya yakin mungkin tanggal 30, tanggal 31 ini akan ada pengumuman baru. Saya yakin akan turun. Kalau turun lagi minus tuh Pak Tom. Nah Pak Tom bisa cerita nggak soal gambaran itu gimana tuh? Terima kasih Pak Novel. Jadi dapat data poin baru nih dari Pak Novel yang mendukung pandangan saya bahwa memang Presiden Jokowi itu berubah sekali dari periode pertama ke periode kedua. Sangat-sangat berubah sekali, dan seluruh suasana di pemerintahan, seluruh kultur di pemerintahan itu berubah sekali ya. Tentunya tadi kan guyonnya Pak Novel tentunya bukan hanya karena saya saja. Saya kan cuman pucuk dari gunung es. Ya kan
dari pergeseran gaya pemerintahan yang teknokratis, yang mendorong banyak profesional untuk menjabat ke arah yang lebih politisasi ya. Jadi sekarang kan yang menjabat tuh lebih berorientasi pada loyalis, dan political appointment ya. Jadi politis meskipun sekali lagi Pak Anies sendiri selalu membedakan antara politikus dengan politis. Ya, jadi justru pengalaman saya juga Pak Novel, banyak menteri-menteri di periode pertama yang saya anggap paling profesional itu ditunjuk oleh parpol, orang parpol, dan bahkan banyak menteri yang tanda kutip latar belakang profesional bisa sangat-sangat politis, dan dengan konsekuensi pada integritas dan korupsi juga kan. Jadi ini bukan masalah apakah ini kiriman parpol atau bukan, tapi apakah figurnya, apakah individunya berintegritas dan kompeten. Jadi, tapi menarik toh, dan mungkin nanti kita bisa punya peluang untuk bahas konsekuensinya bagi investasi juga ya Pak Novel, karena ya besar banget peran daripada persepsi terhadap korupsi sebuah negara pada kepercayaan investor. Dan kadang-kala bisa dihitung loh Pak Itom dalam perspektif ekonomi. Contohnya indeks persepsi korupsi itu naik 1 poin, dampaknya seperti nilai investasi berapa gitu. Itu ada hitungannya. Dan saya lupa hitungannya. Cuman nilainya sangat besar ya. Dan saya yakin itu hitungannya benar-benar real lah keadaannya sebenarnya. Dan kalau kita lihat sekarang kan gini Pak Tom, contohnya terkait dengan investasi. Saya masih ingat ya Pak Tom, sekitar 2019 atau 2020 rasanya. Itu dari pemerintah sering bicarakan bahwa jangan terlalu banyak melakukan penindakan. Nah, kalau ditindak nanti investor lari. Kita cegah saja. Kalau Pak Tom gimana dari pandangan ekonomi Pak Tom? Saya kira itu keliru sekali ya. Sangat-sangat keliru sekali. Penindakan, terutama di tingkat-tingkat tertinggi, yang membuat KPK menjadi lembaga yang paling dipercayai masyarakat. Di Republik sebelum revisi Undang-Undang KPK yang terjadi di 2019 ya. Itu justru bahwa tidak ada yang luput dari penindakan hukum, bahkan pimpinan-pimpinan tertinggi negara itu ditindak, bukan hanya yang kecil-kecil yang tak berdaya, tapi bahkan yang paling berkuasa itu tidak luput dari penindakan apabila mereka berkorupsi ya. Itu punya dampak positif yang luar biasa bagi persepsi terhadap Indonesia di mata investor, baik domestik maupun internasional, karena dua-duanya menjadi korban dari pemerasan. Bahkan mungkin lebih-lebih investor domestik yang lebih rentan ya menjadi korban pemerasan oleh pejabat, dan tentunya perusahaan internasional juga. Tapi kalau mereka mah tinggal ngambek aja. Mereka ya udah, kalau gitu saya nggak jadi invest. Tapi kalau beberapa perusahaan investasi, perusahaan internasional Pak Tom, Pak, ketika dia menyuap ke Indonesia, di negaranya dia dihukum loh Pak Tom. Contohnya perusahaan SAP lah di Jerman. Dia menyuap di Indonesia, di negaranya dihukum, tapi penyuapan di Indonesia belum diproses. Dan ada beberapa kasus lain. Contohnya dulu kalau nggak salah kasus terkait dengan pembelian pesawat. Boeing nggak masalah, saya lupa deh. Airbus. Itu juga ada kejadian yang sama. Di negaranya dihukum, didenda berat, dan orangnya pun dihukum. Ini di kita nggak diproses, atau diproses tapi belum tuntas juga. Jadi banyak problem-problem seperti itu. Harusnya kan korelasinya gitu ya Pak Tom ya. Betul. Jadi yaitu satu salah strategi, salah paradigma ya, bahwa ya sudahlah biarkan
korupsi berjalan, ya karena itu melancarkan, ya kan pengambilan keputusan. Oh gitu. Serius saya sering mendengar argumen seperti itu. Kalau korupsi dicegah atau di stop gitu kan, pejabat akan tidak lagi mau mengambil keputusan, ya, dan itu sangat menghina ya bagi jutaan ASN yang berintegritas, mau mengambil langkah yang benar, ya. Jadi itu sebuah paradigma yang sangat sinis ya, yang sangat jahat. Dalam pengalaman saya, Pak Novel, perkiraan saya 70-80% daripada ASN itu mau bebas korupsi. Minimum. Minimum. Jadi saya kan kalau ngitung selalu konservatif. Minimum 60-80% dari ASN. Dari mana Pak Tom bisa memperkirakan itu? Memang tidak sepenuhnya scientific, harus saya akui. Ya, jadi ini semacam sampling informal. Ya. Jadi waktu saya di Kementerian Perdagangan, ya, kemudian di BKPM. Makanya di podcast lain saya pernah bilang, banyak sekali pejabat kita tuh capek sekali, sampai ngantuk sekali, bahkan ketiduran di rapat. Kenapa? Karena mereka bidik ke usaha sampingan. Untuk ada sumber penghasilan lain, kan? Untuk menopang sebuah gaya hidup yang sesuai dengan status sosial mereka yang tinggi, ya kan, supaya mereka tidak harus korupsi. Dan secara informal kalau saya coba hitung ya, catat-catat gitu ya, ya itulah perkiraan saya. 60-80% dari ASN kita sebenarnya kerja keras ya untuk menghindar dari praktek-praktek yang tidak baik termasuk korupsi. Memang repot sekali Pak Tom. Kalau kita lihat induknya korupsi kan konflik kepentingan Pak Tom, konflik of interest, ya kan? Induknya korupsi di situ, awal mulanya di situ. Hari ini kita boro-boro ngomongin konflik of interest Pak Tom. Yang ada pembenaran-pembenaran. Ada pejabat yang kemudian ada afiliasi dengan suatu usaha tertentu. Dan kemudian dia tetap mengambil kebijakan di bidang itu. Betul. Itu kan konflik of interest kentara sekali. Bahkan ada orang yang pejabat yang suatu hal yang terkait dengan suatu diduga perkara atau suatu masalah lah. Yang idealnya dia harus mengundurkan diri gitu. Tapi yang ada, udahlah kan kita masih menghormati proses hukum. Ada. Gimana Pak Tom memandang itu dalam perspektif ekonomi itu Pak Tom? Dampaknya seperti apa itu? Dengan sesalah hati saya tentunya harus setuju ya dengan pandangan tersebut, bahwa zaman sekarang itu udah terang-terangan, terang-terangan. Dulu masih ngumpet-ngumpet, konflik kepentingan. Sekarang ada mental penguasa. Bahwa mereka punya otot dan mereka punya kuasa. Ya, jadi intinya mau apa loh? Mau apa loh? Gitu, ya. Malah nantangin ya Pak Tom. Kemudian dalam proses pembenaran, keluarlah berbagai macam argumentasi, tanda kutip fakta yang tidak akurat, yang menyesatkan dan pokoknya tidak akurat lah, untuk pakai bahasa sopannya ya. Dan yang bikin saya yakin bahwa Pak Anies, Pak Muhaimin akan menang pemilu. Karena mental semena-mena seperti ini itu diiringi dengan gestur tubuh yang memuakan. Ya kan, dan lama-lama orang sebel ya Pak Tom. Dan saya baru sadar waktu saya mulai keliling ke daerah-daerah Pak Novel ya. Jadi bagi masyarakat bahkan di desa, ini bukan sesuatu yang abstrak, jauh dari tempat mereka di Jakarta antara petinggi-petinggi. Karena mereka juga merasakan hal yang sama di tingkat desa. Ya, mereka juga merasakan nepotisme, juga merasakan kolusi antara oknum dengan orang dalam, apakah itu orang dalam di dalam Pertamina, orang dalam PT Pupuk, orang dalam di PLN dan sebagainya Jadi mereka menderita langsung konsekuensi daripada
yang tadi Pak Novel bilang konflik kepentingan. Wah ini kan orang-orang memperkaya diri. Membuat malah kitanya yang sengsara, tidak terlayani. Makanya kan stok diesel, stok solar di mana-mana selalu habis terus. Kenapa? Karena boleh dibilang dicuri oleh oknum yang berkolusi dengan orang dalam di cabang Pertamina setempat. Jadi memang kalau konflik kepentingan terjadi di tingkat tertinggi negara itu menjadi simbol. Tapi kenapa ini punya efek elektoral yang sangat besar? Karena itu langsung berkorelasi dengan pengalaman pribadi. Rakyat di desa, rakyat di kota-kota kecil, rakyat di kota tersier, kota sekunder, dan kayaknya kita elit politik di Jakarta tuh nggak menyadari betapa muaknya masyarakat luas nih betul. Orang pikir ini cuman mainan orang elit, abstrak teori, tapi bagi rakyat sampai ke pelosok-pelosok ini sangat-sangat konkret, sangat-sangat real. Orang lama-lama semakin paham ya Pak Tom ya. Gini Pak Tom, kalau kita lihat konflik kepentingan ya, kadangkala ketika itu dianggap lumrah atau biasa, kita lupa bahwa orang pejabat yang punya konflik kepentingan itu berbahaya ketika dia mengambil kebijakan. Bisa jadi kebijakannya tidak serta-merta adalah perbuatan korupsi langsung. Tapi ketika kebijakannya punya korelasi dengan kepentingannya dia, dan kemudian berdampak, baik berdampak lingkungan, berdampak kerugian bagi negara, atau kerugian bagi masyarakat, itu dampaknya besar sekali. Dan saya sangat yakin itu lebih besar dari praktek-praktek korupsi selama ini. Itu betul Pak. Gimana Pak dengan Pak Tom? Jadi sebagai teknokrat dan yang memanfaatkan masa-masa pandemi masa-masa tidak menjabat untuk mendalami riset data dan fakta dari seluruh dunia. Itu praktis boleh dibilang sudah menjadi sebuah konsensus global bahwa distorsi pada kebijakan yang dimotori oleh konflik kepentingan itu kerugian pada ekonomi beberapa kali lipat dibandingkan korupsi yang tanda kutip sekedar sokokan hanya membantu di sini, membantu di sana atau selesaikan ini, selesaikan itu nggak ada apa-apanya dibandingkan kebijakan yang salah, yang merugikan negara, karena kepentingan yang sempit, yang menyogok gitu dan tergantung pada negaranya sih, tapi mungkin rasionya antara 10 kali lipat sampai 100 kali lipat. Karena kita suka bilang di dalam policy atau pembuatan kebijakan, senjata yang paling dahsyat itu adalah bolpen. Itu kita sebagai menteri menandatangani suatu peraturan, itu langsung berdampak kepada jutaan pelaku usaha kepada puluhan juta konsumen. Jadi meskipun misalnya dampaknya cuma 10.000 perak, 5.000 perak dikalikan dengan 130 juta konsumen misalnya setiap tahun, itu dampaknya luar biasa. Itu bahkan korupsi miliaran, puluhan miliar, ratusan miliar, bahkan triliunan itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan distorsi kebijakan yang merugikan puluhan juta dan bahkan ratusan juta konsumen dan pelaku usaha. Sebaliknya juga Pak Tom, kalau itu digunakan untuk kepentingannya sendiri, contohnya ini Pak Tom, kita sering lihat masalah impor kan, ada beberapa jenis komoditi tertentu impor yang luar biasa, bahkan beberapa jenis terkait dengan masalah komoditi pangan. Itu parah sekali dan berdampak kepada petani atau nelayan dan lain-lain. Dan itu ketika dikonversi itu kerugiannya besar sekali. Dan orang-orang itu pengambil kebijakan yang nggak benar itu atau korupsi tadi itu dapat keuntungannya paling berapa lah gitu. Jadi jahatnya seperti itu ya Pak Tom. Betul. Kebetulan Pak Novel singgung isu pangan ya. Dan itu betul sekali karena volume bahan pokok pangan seperti gula, daging, bawang putih, yang diimpor itu hortikultura besar sekali dan
tahunan. Ya, berkelanjutan terus Recurring, terus menerus, ya kan, terus menerus, continuous gitu, terus menerus. Dan maka dari itu tentunya bidang saya adalah ekonomi ya. Jadi tugas saya adalah bagaimana mengatur struktur pasar ya untuk mengurangi keuntungan yang bisa diraup dari distorsi impor pangan ya. Misalnya begini, 2 dari 3 kampanye ya mungkin insya Allah 3 dari 3 kampanye ya sudah sepakat untuk menerapkan cukai gula. Oh ya, cukai gula dan cukai pada makanan manis dan minuman manis. Karena itu memicu diabetes, penyakit diabetes, memicu obesitas, ya kan, yang kemudian berimbas kepada biaya BPJS kesehatan, memicu kebangkrutan BPJS kesehatan, dan ya itu sudah terkenal ya 9 naga atau yang mendominasi impor gula setiap tahun. Ya salah satu caranya untuk menyetop itu adalah dengan mencukai gula, ya sehingga jelas transparan, margin dan itu akan mengambil alih tanda kutip margin import. Ya, karena mereka harus ngalah dengan cukai tersebut. Jadi biar impor gula itu tidak lagi begitu menguntungkan bagi importir, ya kan, harga domestik kan harus tetap stabil. Silahkan Anda coba aja jual gula dengan harga super mahal, bakal nggak laku kan? Kalau umpamanya itu mengurangi konsumsi gula, ya bagus bagi kesehatan publik. Betul. Tapi kalau Anda masih mau berusaha, harus ngalah. Harga tetap harus terjangkau, dan marginnya harus diserahkan kepada negara dalam bentuk cukai gula. Satu contoh. Bagaimana kita memerangi distorsi kebijakan, distorsi pasar dengan struktur insentif, struktur ini kan bagian dari instrumen fiskal, cukai, untuk menghilangkan insentif-insentif negatif seperti itu. Pak Tom kan 2019 terakhir menjadi kepala BKPM. Seingat saya ada investasi yang cukup besar terkait dengan masalah pengolahan besi, dan ternyata dalam beberapa investigasi atau penelitian menggambarkan bahwa banyak produksi-produksi besi yang menggunakan alat pengolahan yang tidak ramah lingkungan, dan besi yang diproduksi itu ternyata tidak sesuai SNI. Memang itu dalam perspektif usaha bagi pelaku usahanya itu akan sangat menguntungkan karena masyarakat kan awam, Pak Tom. Betul. Seumpama harga besi yang SNI itu harganya 100.000 seandainya. Sebetulnya orang itu untungnya cuma sekitar 5.000 karena besi kan untungnya sedikit ya. Tapi kalau dia main dengan cara begitu, dia main curang, dia mungkin modalnya cuma 50, dia jual 75, masyarakat bilang itu murah. Padahal itu besinya sangat rentan, sangat mudah patah, dan itu akan berdampak kepada konstruksi dan keamanan. Belum lagi kalau itu digunakan untuk proyek-proyek pemerintah. Di masa Pak Tom gimana tuh waktu melihat ini? Karena ada beberapa pandangan begini. Seolah-olah, itu kan investasi, jangan diganggu. Wah, saya kok khawatir sekali ketika ada yang ngomong begitu tuh, Pak Tom. Jadi makanya ya Pak Novel, kenapa kita begitu semangat dan yakin perlunya perubahannya? Karena bahkan tatanan prioritas itu udah amburadul. Dan itulah yang merupakan esensi daripada konsep Pak Anies dan saya, yang namanya kebijakan berbasis nilai. Oh, gimana tuh Pak Tom? Values-based policy. Values-based policy. Jadi semua kebijakan itu harus diakari pada nilai-nilai dan norma-norma yang kita pegang teguh. Apa itu contoh-contoh nilai-nilai kita? Yang banyak nilai luhur. Satunya, mohon maaf, saya pakai istilah bahasa Inggris ya. Istilahnya itu the primacy of human life, bahwa nyawa manusia itu di atas segala-galanya. Jadi di saat
ada benturan kepentingan antara industri dengan nyawa. Iya. Nyawa harus menang. Iya, betul. Ya, industri harus kalah. Iya, iya. Ya, ya sebenarnya sih itu kan sila kedua Pancasila, kemanusiaan, humanisme, bahwa nyawa manusia harus diutamakan, termasuk kesehatan manusia, kesehatan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, kan? Atau misalnya prinsip keadilan, itu sebuah nilai norma yang harus mewarnai kebijakan. Jadi misalnya apakah adil? Ya oke. Pengusaha dapat untung besar ya dengan main curang, kemudian BUMN atau korporasi lain, ya kan dia juga ikut curang karena dia pakai besi yang di bawah standar. Yang dirugikan adalah konsumen, ya warga karena menjadi gedung yang tidak aman, besinya mungkin gampang patah, atau biaya hidup jadi tinggi. Kenapa? Karena rusak melulu, jadi harus diperbaiki melulu ya. Jadi itu sangat melanggar prinsip keadilan. Ya. Jadi kalau kita mau ngomong investasi, korelasi tertinggi itu adalah dengan integritas. Oke. Ya, jadi semua hal-hal yang tidak berintegritas, termasuk industri atau investor yang main curang, itu akan mengkempeskan nafsu investor untuk berinvestasi. Ya, karena sekali lagi 60 kalau ini sih saya lebih yakin lagi, 80% sampai 90% daripada investor itu mau menghindar dari hal tidak baik, termasuk korupsi, termasuk curang. Jadi 10% lah ya yang pelaku yang jahat atau curang atau gimana dan investor yang 90% yang berintegritas itu ikut menderita ya karena mereka kalah bersaing dengan investor yang main curang ya. Jadi menarik sekali nih Pak Tom. Karena kalau melihat 10% kan sedikit kan. Sebetulnya. Kalau seandainya kita justru mengikuti kaidah anti korupsi, justru kita menjaga integritas, kita berpeluang dapat investasi lebih besar kan gitu Pak Tom ya. Harusnya kan begitu. Karena begini Pak Tom, saya kalau dalam perspektif anti korupsi contohnya, dalam best practice, kalau indeks persepsi korupsi di bawah 50, itu harusnya dikedepankan penindakan. Walaupun penindakan itu bersama-sama dengan pencegahan dan pendidikan. Kalau di atas 50, itu dikedepankan pencegahan. Walaupun juga diikuti dengan penindakan dan pendidikan. Tapi hari ini kan kita lucu nih Pak Tom. IPK kita di bawah 50, tapi kita bicaranya seolah-olah pencegahan saja, penindakan jangan. Ini kan aneh Pak Tom. Saya khawatir ini kebijakannya juga konflik of interest ini. Terus ini Pak Tom, tadi bicara terkait dengan keadilan. Kita melihat ada investasi yang dibuat di Pulau Rempang contohnya. Ini kan problem masalah keadilan yang sangat besar Pak Tom. Dan seperti seolah-olah dipaksakan karena ada proyek strategis nasional dan lain-lain. Emang bagaimana sih pandangan Pak Tom soal hal-hal seperti itu? Iya. Ini balik lagi kepada nilai-nilai dan norma-norma, ya, Pak Novel. Bahkan, tantangan pelik seperti yang kita lihat di Rempang, itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik-baik, ya. Tapi butuh waktu, itu butuh kesabaran, dan butuh paradigma kebijakan. Ya, yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, bukan mengutamakan bisnis atau untung rugi. Apa yang terjadi menurut saya di Rempang gitu ya, ya udah nggak sabar, udah nggak sabaran, ya kan? This is taking too long. Ya, kita harus selesaikan, kita mau selesaikan ini dengan cepat. Bahkan ada menteri yang mengatakan ya ini harus selesai dengan cepat karena kalau nggak investornya lari. Saya tahu menterinya itu Pak Tom. Saya tidak mau kehilangan kesempatan investasi ini. Akhirnya pakai otot. Balik lagi ke mental penguasa
mental semena-mena, banyak gusur, ya kan? Artinya terjadilah bentrokan dengan rakyat setempat. Itu satu contoh yang menyedihkan tentunya, memprihatinkan. Banyak contoh positif, ya di mana investor bersabar dan menyiapkan bahkan kalau perlu modal untuk bisa bersabar. Jadi dia bakar uang karena dia menyadari itu butuh waktu, kan, dan itu masukin aja ke dalam hitungan biaya total investasi. Kan? Dan itu cara benar untuk membina investasi ya. Jujur, harus jujur bicara kepada investor. Ini akan butuh waktu. Itu mestinya begitu akan lebih lebih baik. Dan justru itu hanya contoh positif, bahkan ada contoh sangat positif. Sangat positif di mana investor itu bukan hanya bersabar dan memberikan waktu dan ruang yang diperlukan untuk dialog publik, untuk cari solusi bersama dengan rakyat setempat. Tapi bahkan dengan kreativitas, dengan imajinasi, dengan ketulusan mencari cara kerjasama yang saling menguntungkan. Jadi ikut memberikan peran kepada rakyat setempat. Meskipun itu pun juga butuh kesabaran dan orientasi jangka panjang ya. Misalnya kalau rakyat setempat mau diberi peranan dalam fungsi catering, menyediakan makanan minuman bagi dilibatkan mereka Pak Tom. Dilibatkan. Nah itu mungkin beberapa tahun tuh pusing banget. Karena untuk ngajarin rakyat setempat untuk memenuhi standar, kan bisa menjaga konsistensi, bisa diandalkan. Itu pasti beberapa tahun pertama akan setengah mati. Tapi setelah itu kan harmonis sekali. Betul. Kalaupun terjadi apa-apa, yang pertama akan membela investor itu rakyat setempat. Bukan mereka malah ngelawan ya. Persis. Di sini mereka melawan. Tidak adilan kan yang terjadi. Sementara kalau kita sekali lagi menuangkan kesabaran, menuangkan niat baik, menuangkan rasa hormat dan saling menghormati, dan ini kan juga sebetulnya asik, Pak Novel. Ini terutama buat generasi muda kita, mereka paling asik ditantang, coba cari solusi. Wah berlomba-lomba tuh. Mungkin rakyat setempat bisa pindah ke sini, ya kan secara bertahap, atau tapi tempat di mana mereka dipindahkan itu tetap harus pakai arsitektur desain lokal gitu ya. Jadi mereka tetap nyaman dengan tradisi-tradisi lokal, ya kan, atau tapi libatkanlah mereka di aspek catering ya, suruh mereka bikin dapur kita hitungin investasi berapa yang dibutuhkan, berapa tahun sampai balik modal, ya kan, berapa tahun harus disubsidi sampai mereka bisa bertahan sendiri secara mandiri gitu ya. Jadi itu justru investasi yang punya jiwa, yang punya hati, atau seperti kata Pak Muhaimin, pakai hati, baru pakai otak. Jadi nilai dulu, norma dulu, baru uang. Uang urusan nanti. Tapi kalau berawal dari nilai-nilai yang baik, norma-norma yang baik, itu justru profitnya akan lebih besar, tapi jangka panjang. Jadi, tapi itu kan prinsip dari investasi. Investasi adalah kita mengorbankan nikmat jangka pendek untuk mencapai sesuatu yang lebih baik, lebih besar jangka panjang. Pak Tom, saya mau menyampaikan 3 hal. Yang 3 hal ini ada korelasi dengan masalah investasi. Begini, Pak Tom tentunya pernah melihat di berita soal pernyataan PPATK yang mengatakan ada 36% uang PSN yang mengalir kepada politisi dan ASN. Yang kedua, mungkin Pak Tom juga pernah mendengar mengenai ada 3,3 juta hektar sawit di dalam kawasan hutan. Dan itu kemudian direncanakan untuk diputihkan dengan denda yang kayaknya dendanya juga belum dibayar-bayar juga. Dan itu seolah-olah karena kepentingan investasi kebijakan itu. Belum lagi ada masalah nikel yang dihitung oleh Pak Faisal Basri waktu itu dengan cara membandingkan ekspor dan impor kita, ekspor dari Indonesia ke China dan dari impornya China dari Indonesia terkait dengan nikel. Ada 5 juta ton. Ini kan kalau dibikin kayak gunung nih Pak Ton. Dan yang diduga ilegal. Dan itu kemudian hal-hal begini kan
parah gitu ya. Tapi apakah benar kemudian dengan pandangan seolah-olah kepentingan investasi dibuat pembenaran-pembenaran atau diputihkan? Pandangan Pak Tom seperti itu? Ya, jadi itu semuanya tentunya ya kan pepatahnya di mana ada asap di situ ada api. Iya, iya. Ya kan? Jadi mungkin banyak pengamat bahkan pejabat pakai kata-kata halus, ada indikasi 36% dari anggaran proyek strategis nasional atau itu masuk ke kantong politisi dan sebagainya ya. Tapi saya kasih contoh ya dari pelaku yang berpengalaman dan saya tidak sebut namanya ya, tapi satu top 10 konglomerat di negeri kita. Oke. Ya. Itu pernah bicara ke saya, ya Pak Tom di periode pertama, Pak Tom tolong dong ingetin Pak Presiden, ya kalau proyek infrastruktur itu dibiayai pakai APBN, kemudian ditugaskan kepada BUMN, perkiraan beliau itu kira-kira 40% dari nilai proyek dimakan korupsi. Oh gitu ya? 40%. Jadi kan mirip-mirip dengan angka 36% tadi. Oke. Ya kan? Jadi ini rada nyambung nih. Jadi mungkin jumlah atau rasio program yang dikorupsi mungkin sudah mencapai ya katakanlah secara konservatif 30 dan bahkan mungkin sampai 40%. Dan itu kelihatannya konsisten. Jadi proyek infrastruktur di BUMN, proyek strategis nasional, di lembaga lain. Nah kemudian mengenai pemutihan lahan sawit ilegal, ya kan, kemudian ekspor ilegal, mungkin satu hal ya Pak Novel, ini bagian dari fenomena legendaris yang namanya second term curse, ya jadi kutukan periode kedua, di mana polanya sudah terbangun ya dari 20 tahun lalu. Ya, setelah dipilih kembali, ya sudah konsolidasi kekuasaan. Terus ada muncullah perasaan bahwa ini peluang terakhir untuk menguangkan kekuasaan. Karena setelah ini kan selesai. Ya kan, jadi muncullah motivasi berbondong-bondong gimana caranya maksimalkan peluang untuk menguangkan kekuasaan. Jadi ini menarik Pak Novel lebih luas ya, dan mungkin nanti Pak Novel dan kawan-kawan di bidang anti korupsi bisa membantu kita di membuat kebijakan ekonomi, membuat kebijakan polhukam, tatanan negara gitu ya. Bagaimana kita menghindari insentif negatif seperti itu, di mana pejabat-pejabat di periode kedua itu berlomba-lomba mengutamakan gimana kita menguangkan peluang yang masih ada, yang cuma tersisa berapa tahun gitu kan. Betul, potensinya begitu jadinya ya. Saya sudah punya beberapa solusi, beberapa ide untuk mencegah hal seperti itu. Tapi tentunya perlu dialog publik, perlu keikutsertaan pakar-pakar, ahli-ahli, masyarakat sipil, dan bahkan dunia usaha ya untuk mematangkan semua ini. Menarik sekali. Bagaimana kita bisa mencegah kutukan periode kedua, dan ini dengan risiko bahwa kelihatan lancang gitu ya, maksudnya terlalu jumawa atau gimana ya. Tapi ya kita selalu berpikir jangka panjang. Andai kata Pak Anies diberi mandat untuk sebuah periode kedua, bagaimana mencegah terjadinya hal seperti itu dan Pak Anies dan saya dan Pak Muhaimin, kita bukan dewa. Kita bukan dewa, kita juga manusia. Yang juga harus dijaga oleh sistem. Yang juga harus dijaga oleh masyarakat sipil. Jadi bagaimana menciptakan sistem untuk mencegah motivasi
yang menghancurkan seperti itu ya. Iya, iya. Yang jelas satu dimensi penting ya, adalah transparansi. Iya, betul. Ya. Jadi kalau Pak Novel melihat ada juga korelasi dengan meningkatnya korupsi, dengan menurunnya transparansi. Betul. Ya kan, dan menurunnya transparansi itu juga beriringan dengan membungkam kebebasan berekspresi. Betul. Ya kan. Jadi kita mau membalikkan semua itu. Jadi kemarin Pak Anies dan Pak Muhaimin sudah menjanjikan jangankan dibungkam, justru orang yang melaporkan korupsi akan diberikan reward, akan diberikan apresiasi, penghargaan, termasuk dalam bentuk uang, ya kan. Jadi insya Allah nanti semua masyarakat berbondong-bondong melaporkan korupsi, tapi harus dijaga jangan sampai terjebak fitnah. Ya, betul, kan orang ngincer penghargaannya, remunerasi uangnya, kemudian memfitnahkan pejabat bahwa dia korupsi, ya kan. Jadi harus ada denda besar. Ya kalau misalnya melaporkan dan terbukti tidak, ya. Itu hukumnya sudah diatur sih Pak Tom. Jadi yang melaporkan nggak benar itu kena hukuman pidana. Pak Tom, ini ngobrol udah cukup lama nih Pak Tom. Cuman saya ada satu hal, bukan masalahnya nggak ada masalah. Saya yang menyita waktu Pak Tom terlalu lama. Enggak. Saya yang sulit untuk singkat Pak. Iya, saya senang bicara ini. Dan gini Pak Tom. Bicara terkait dengan masalah ekonomi, masalah korupsi, dengan Pak Tom ini nggak lengkap kalau saya nggak nanya satu hal ini. Siap. Saya pernah mendengarkan penyampaian Misbahun ya. Misbahun pernah menyampaikan bahwa hutang Indonesia itu dibilang 8.000 triliun dari APBN. Iya. Kemudian dihitung lagi katanya 8.000 dari BUMN katanya. Iya. Dan 4.000 dari uang yang dikelola oleh mungkin BPJS, terus kewajiban sosial, haji, kewajiban sosial, defisit sosial, termasuk dana pensiun dan lain-lain. Janji-janji jangka panjang itu. Totalnya itu berarti sekitar 20.000 triliun. Wow, saya terkejut sekali dengarkan gitu. Tapi yang ingin saya mendapatkan perspektif dari Pak Tom adalah dalam perspektif ekonomi terkait dengan hutang Indonesia itu seperti apa kondisinya sekarang Pak Tom? Jadi bisa saya pastikan bahwa yang diucap oleh Pak Misbahun itu adalah kebenaran. Itu the truth. Realita dan fakta. Ya. Nah, ada pembentukan persepsi keliru. Misalnya bahwa utang BUMN itu bukan utang pemerintah. Bahwa itu urusannya BUMN lah, itu bagian dari sektor swasta. Tapi itu sebuah mispersepsi yang mungkin sengaja dikembangkan sekarang untuk menurunkan nilai utang atau angka utang lah, headline number daripada utang negara. Tapi yang Pak Misbahun sampaikan itu benar sekali. Ini semua kewajiban negara. Negara tidak akan bisa lari dari utang BUMN. Masa kita biarkan Garuda ambruk begitu aja, kan? Misalnya, atau kita biarkan PLN makro begitu aja. Pasti kita harus selamatkan. Berarti utang itu akan kita tanggung. Nah, kemudian juga janji-janji sosial. Itu punya nilai uang. Meskipun masih jauh dari sekarang. Itu kalau pakai formulasi yang benar, itu ada istilahnya nilai sekarang. Atau net present value. Dan itu sekali lagi dikeluarkan dari hitungan total. Nah, terakhir ini Pak Novel, ini gejala klasik dari sebuah paradigma yang namanya tax and spend. Jadi, apa itu maksudnya Pak Tom? Semuanya mengandalkan anggaran dan utang. Untuk belanja dan infrastruktur dan sebagainya. Nah, kami di tim Anies Muhaimin mau menggeser strategi ekonomi seperti itu kepada yang saya istilahkan save and spend. Save yaitu nabung, tabungan. Nah, contoh-contoh yang paling baik itu seperti Australia.
Australia, Singapura, Ya. ya, yang punya sistem kewajiban nabung. Ya, jadi pajak diturunkan, Iya. ya, tapi kewajiban nabung itu ditingkatkan. Oke. Ya, nah biasanya tabungan itu kan gabungan antara tabungan wajib individu dengan tabungan wajib pemberi pekerjaan. Oke. Ya, employer Iya, contribution, employee contribution. Ya, Iya. dua-duanya memasukkan uang setiap tahun ke dalam rekening tabungan resmi. Iya. Ya, yang berakumulasi Iya, sama tahun bertahun-tahun dan puluhan tahun. Ya, di Australia itu sudah menjadi namanya superannuation fund. Iya, Di Australia itu sudah mencapai 2 triliun dolar. Wow. Ya, dan menarik itu sekali sebuah tabungan nasional Iya. yang kemudian bisa dipakai untuk membiayai infrastruktur, Iya. dipakai untuk membiayai kredit perumahan, ya, membiayai kredit pendidikan. Iya, ya. iya. Nah, dengan tabungan yang terus berkumulasi, ya, negara-negara seperti Singapura, seperti iya. Australia, tidak mengalami tekanan utang. Iya, Ya, iya, karena iya, mereka iya. justru nabung, Betul. nabung, jadi Iya, infrastruktur, Iya. modal kerja, usaha betul. dibiayai dari tabungan, bukan dari utang. Dari utang. Menarik sekali itu Pak Tom. Keren Ya, sekali itu. Jadi kalau kita tetap dengan filsafat atau orientasi tax and spend, Iya. pajak kita akan naik terus karena tekanan untuk belanja dinaikin terus, Iya, dinaikin terus, ya kan, Betul, subsidi dinaikin terus, ya kan, akhirnya sampai beban pajak pada suatu negara itu akan mencekik ekonomi. Iya, Ya, itu iya. terjadi di banyak negara. Oke, Ya, sementara kalau kita save and spend, ya, nabung, Iya. kemudian investasi didanai dari tabungan bukan dari utang, Iya. kebalikan yang terjadi. Iya, Ya, iya. kita makin kaya karena Iya, itu iya. dari tabungan, dari modal kita Iya, sendiri, iya, ya, yang menikmati hasil imbal hasil daripada investasi yang kita danai. Iya. Menarik sekali Pak Tom. Dan bincang-bincang dengan Pak Tom ini kayaknya nggak ada habisnya nih. Saya masih banyak mau tanya, cuman waktunya Siap. kan tentunya terbatas Pak Tom ya. Dan sekali lagi terima kasih Pak Tom. Semoga Terima kasih, semua hal yang Pak Pak Tom Novel. sampaikan dalam perspektif positif tadi betul-betul terjadi perubahan kebaikan ke depan bagi negara dan bangsa dan negara ini. Amin. Keren sekali Pak Tom. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak lagi. Novel. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.